Bagaimana mungkin seorang penyebar Islam memiliki gelar yang berakar dari tradisi Hindu, dan apa yang membuat Sunan Giri begitu berpengaruh hingga namanya dikenal sebagai wali yang memiliki otoritas untuk melantik raja-raja di tanah Jawa? Mari kita telusuri kisah luar biasa sang wali yang tak hanya ulama, tetapi juga pemimpin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, selamat datang di channel Mas Yu Ganteng, tempat kita menggali sejarah dan kisah penuh hikmah. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang Sunan Giri, wali Allah yang bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pemimpin, pendidik, dan inovator dalam dakwah Islam? Dalam video ini, kita akan mengupas perjalanan beliau dari awal hingga akhir, kisah yang tak hanya inspiratif, tapi juga penuh pelajaran untuk kita semua. Satu klik dari kalian bukan cuma berarti dukungan, tetapi juga jadi bahan bakar semangat aku untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Yuk, jadi bagian dari perjalanan ini, karena masih banyak kisah luar biasa yang akan kita ungkap bersama. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 yang merupakan hasil dari buah pernikahan Syekh Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Malaka, dengan Dewi Skardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, sang penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir kerajaan Majapahit. Di saat kelahirannya, bayi Sunan Giri dituduh sebagai biang keladi atas wabah yang melanda Blambangan oleh Patih Bajul Sengoro. Patih Bajul Sengoro menyarankan Prabu Menak Sembuyu untuk membunuh putra dari Dewi Skardadu. Namun upaya itu tidak terjadi, sebab Sunan Giri dilarung ke Laut Blambangan menggunakan peti oleh ibunya sebagai aksi penyelamatan dari rencana pembunuhan daripada sang raja, yakni Prabu Menak Sembuyu. Saat di tengah laut, antara Blambangan dan Gilimanuk, peti yang berisi bayi anak Dewi Skardadu itu diselamatkan oleh awak kapal bernama Abu Hurairah, anak buah dari Nyi Ageng Pinatih dari Gresik, seorang janda kaya raya, bekas istrinya Koja Mahdum Syah Bandar. Peristiwa tersebut ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dalam bukunya yang berjudul History of Java, yang diterbitkan pada tahun 1817. Bayi itu lalu diasuh oleh Nyai Ageng Pinatih dan dinamai Joko Samudro. Kisah Sunan Giri dikorbankan untuk penolak wabah menjadi titik balik yang mengubah sejarah hidupnya. Singkat cerita, saat beranjak dewasa, Nyai Ageng Pinatih ini kemudian mengirim Joko Samudro untuk belajar agama Islam dan berguru kepada salah satu ulama besar yang ada di Ampel, Surabaya, yaitu Sunan Ampel, salah satu anggota Wali Songo yang tertua. Di sana Joko Samudro mendapat nama baru oleh Sunan Ampel, yang sebelumnya bernama Joko Samudro diganti menjadi Raden Paku. Raden Paku kemudian berkawan baik dengan putra gurunya, yaitu Maulana Makhdum Ibrahim, yang nanti dikenal luas sebagai Sunan Bonang. Setelah dirasa cukup untuk mempelajari Islam, Sunan Ampel mengirim Raden Paku untuk memperdalam pemahamannya kepada ulama di Pasai, yaitu bernama Syekh Maulana Ishak, yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Profesor Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo mengungkapkan bahwa ayah Sunan Giri adalah Maulana Ishak, sedangkan Serat Wali Songo mengatakan bahwa Maulana Ishak bukan ayah daripada Sunan Giri, tetapi ayahnya adalah Sayyid Yakub atau Pangeran Raden Wali Lanang. Ibunya Sunan Giri yang ditulis dalam Serat Wali Songo adalah Retno Sambodi. Sementara babat Tanah Jawi adalah Dewi Skardadu. Perbedaan ini tidak berarti kerancuan, tetapi hanya beda panggilan saja, karena merujuk pada satu orang perempuan. Ibu dari Sunan Giri valid sebagai anak Prabu Menak Sembuyu, seorang raja keturunan Prabu Hayam Wuruk dari jalur Selir. Data pesantren-pesantren Jawa Timur
menyebutkan bahwa Sunan Giri merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal tersebut bisa ditelusuri dari nasab penguasa Kesultanan Samudra Pasai yang ternyata tersambung dengan dinasti Ayyubiyah. Karena dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka Sunan Giri termasuk bagian daripada keluarga Al-Khadiri Al-Hasani. Dalam dakwahnya, Sunan Giri ini memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dalam menyebarkan Islam. Juga melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Kedaton, yang merupakan pesantren miliknya terletak di perbukitan Giri. Daerah Giri sebenarnya termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit, yang saat itu beranjak redup dengan lepasnya satu persatu negeri taklukannya. Majapahit kemudian bahkan memberikan status otonom untuk daerah Giri. Situasi ini membuat Raden Paku alias Sunan Giri berpeluang mendirikan pemerintahan kecil di pesantrennya, atau yang nantinya dikenal dengan nama Giri Kedaton, Kedaton Giri atau Kerajaan Giri. Dikutip dari buku mengenai sejarah dan budaya masyarakat Gresik tahun 2005, karya Mustaqim, Kedaton Giri pada akhirnya memisahkan diri dari Majapahit yang pengaruhnya semakin melemah. Sunan Giri tampil sebagai penguasa Giri dengan gelar Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang memimpin sejak tahun 1487 hingga 1506 Masehi. Kepopuleran pesantren Giri yang dijalankan oleh Sunan Giri semakin besar hingga pengaruhnya menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giri Kedaton. Kerajaan ini didirikan di Gresik pada tahun 1487. Sunan Giri yang memimpin kerajaan tersebut kemudian memiliki gelar sebagai Prabu Satmata. Kelihayan Sunan Giri dalam berdiplomasi menjadikan kerajaan Giri berjaya selama beberapa generasi hingga akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Agung dari kerajaan Mataram pada abad ke-16. Walaupun sudah memiliki pesantren, Sunan Giri tetap menyiarkan ajaran Islam secara tatap muka dengan mendatangi masyarakat satu persatu. Ia baru menyiarkan dakwah kepada kumpulan masyarakat setelah mereka menerima kehadirannya. Cara Sunan Giri dalam mengumpulkan masyarakat adalah dengan mengadakan pertunjukan kesenian. Dalam perkumpulan tersebut, secara tidak langsung Sunan Giri menyelipkan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah pertunjukan wayang dengan isi cerita bernuansa Islam. Sunan Giri juga dikenal sebagai pelopor dalam melengkapi hiasan-hiasan wayang seperti kelat bahu, gelang hias di pangkal lengan, keroncong, gelang kaki, anting telinga, zamang, hiasan kepala, dan lain-lain. Sunan Giri tidak saja dikenal sebagai tokoh yang melakukan reformasi atas pertunjukan seni wayang. Ia juga seorang tokoh yang menciptakan tembang-tembang dolanan anak dengan metrum yang digemari masyarakat pada saat itu, yaitu metrum Asmorodono dan Pocung. Contoh tersebut antara lain seperti Cublak-Cublak Suweng, Padang Bulan, Gulo Ganti, dan lain-lain. Kebesaran Prabu Satmata atau yang dikenal dengan Sunan Giri sebagai seorang penguasa yang berhasil membawa kemakmuran bagi masyarakat Muslim di Gresik terlihat pada masa kekuasaan Pangeran Zainal Abidin atau yang dikenal dengan Sunan Dalem, merupakan putra Sunan Giri yang kedua. Tommy Pires, seorang musafir Portugis yang datang ke Jawa pada tahun 1513 sampai 1514, dalam karyanya berjudul Suma Oriental, menggambarkan kekuasaan Pangeran Zainal Abidin di daerah agraris di pedalaman. Pangeran Zainal Abidin diketahui Tommy Pires sebagai penguasa Islam tertua di kota-kota pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang juga bersahabat baik dengan Pate Rodim atau Raden Patah dan Sultan Trenggono, penguasa ketiga Kesultanan Demak. Sunan Giri diperkirakan wafat pada tahun 1506 Masehi. Jasad beliau dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Komplek makam ini berupa dataran bertingkat 3 dengan bagian belakang paling tinggi. Pintu gerbang masuk ke area pemakaman pada tingkat pertama
ditandai dengan gapura berbentuk candi bentar. Komplek pemakaman yang terletak pada ketinggian 120 meter di atas permukaan air laut ini masih melestarikan konsep undaan bangunan kerajaan Astana Giri Kedaton. Pada selatan gapura bagian utara terdapat komplek makam Sunan Prapen beserta keluarganya. Komplek pemakaman Sunan Prapen dan keluarganya ini sedikit menjorok keluar dari komplek pemakaman Sunan Giri. Raja keempat dari Giri Kedaton tersebut merupakan keturunan Sunan Giri yang paling sukses membawa kerajaan dan menyebarkan Islam di wilayah Jawa bagian timur. Astana Giri Kedaton dikelilingi gunung-gunung berstatus mati. Astana Giri Kedaton dikelilingi gunung-gunung berstatus mati, seperti Gunung Wurung. Gunung Wurung ini berasal dari kisah sakit keras dan meninggalnya ibu asuh Sunan Giri yang bernama Nyai Ageng Pinatih pada tahun 1478. Atas kisah kejadian itu, gunung ini diberi nama Gunung Wurung. Gunung ini berlokasi di bagian selatan Astana Giri Kedaton, di mana jasad Nyai Ageng Pinatih disemayamkan. Kemudian pada sisi timur Astana Giri terdapat Gunung Petukangan. Disebut demikian karena di tempat itu Sunan Giri bersama Syekh Koja dan Syekh Grigis bergotong royong bersama murid-muridnya untuk membangun musola, sebuah tempat ibadah untuk umat muslim berukuran kecil sampai sedang. Pada Gunung Petukangan ini banyak dimakamkan jasad para murid dari Sunan Giri, terutama yang berjasa ketika berperang melawan pasukan kerajaan Mataram. Kemudian yang terakhir adalah Gunung Batang. Gunung Batang ini, Sunan Giri mendapatkan wahyu secercah cahaya yang kemudian membimbingnya mengembangkan kekuasaan dan kekuatan Giri Kedaton melalui santri-santrinya. Komplek pemakaman keluarga inti yang terdiri dari anak-anak dan istri-istri Sunan Giri berada pada undaan ketiga. Pada lingkaran undaan kedua disemayamkan jasad-jasad kerabat dekat, saudara kandung, serta saudara satu asuh. Selain itu, di luar pagar terdapat makam Sunan Prapen atau yang dikenal nama kecilnya sebagai Ratu Pratikal beserta makam keluarganya. Sunan Giri wafat dalam usia 63 tahun dan dianggap sukses dalam menyebarkan agama Islam. Warisan Sunan Giri yang masih populer hingga sekarang adalah tembang Lir Ilir. Intisari dari tembang Lir Ilir ini memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat untuk segera belajar agama Islam yang disimbolkan dengan buah belimbing yang mempunyai 5 sisi. 5 sisi tersebut menyimbolkan rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Sekaligus juga melaksanakan amal saleh atau kebaikan. Meskipun susah, berat, dan sulit, harus dicari dan dikerjakan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan hidup di dunia harus dimanfaatkan untuk berbuat baik agar tidak rugi ketika meninggal. Mumpung masih ada waktu serta kesempatan, maka segeralah berusaha. Itu tadi adalah intisari daripada tembang Lir Ilir yang diciptakan oleh Sunan Giri, sang wali yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam melalui pendekatan media, pendidikan, dan budaya. Nah, itu tadi teman-teman sekilas sejarah dan kisah perjuangan Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam. Kita bisa mengambil banyak pelajaran dari perjalanan hidup Sunan Giri. Beliau tidak hanya berdakwah dengan kebijaksanaan, tetapi juga mengubah wajah Nusantara melalui pendidikan dan kebudayaan. Warisan beliau masih hidup dalam nilai-nilai keislaman yang kita anut hari ini. Untuk generasi muda, perjuangan Sunan Giri belum selesai. Islam perlu terus disebarkan dengan cara yang bijak, cerdas, dan penuh kasih, seperti yang beliau ajarkan. Mari kita lanjutkan semangatnya, menjadikan ilmu sebagai senjata, adab sebagai perisai, dan akhlak sebagai cahaya dalam kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa bagikan, beri komentar, dan tetap ikuti perjalanan sejarah lainnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Saya Mas Yu Ganteng. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.